satu keluarga besar dukung. Jadi yang saya senangin itu. Terus kenapa di Inggris? Karena pertama saya dulu pernah rencana di Jerman. Tahun kemarin foundation year, aku yang college-nya nih. Aku mau persiapan dulu buat kuliah baru satu. Biasanya college-nya itu bebas. Aku dikoreksi, takut salah. Ini gak percaya diri aja dulu pertama kali ketemu. Terus selama kelamaan, oke, udah kebiasa. Sebulan, dah. Halo, permisa Rudi Haji, channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya berbahagia sekali telah mendapat kesempatan ya untuk mewawancarai seseorang mahasiswa yang saat ini berada di Inggris. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan adik kita ini ya. Tentunya kita ingin mengetahui banyak hal apa yang terjadi, yang dikerjakan di sana, kenapa bisa belajar atau kuliah di sana. Nah, nanti kita sambut saja adik kita ini, Fahran Hindami. Assalamualaikum, Bro Farhan. Halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahran Hindami, saya kuliah di Inggris, di kota Leeds. Kenalkan, salam kenal semuanya. Yang pertama mungkin saya ingin perkenalkan diri dulu lah gitu ya. Asalnya mungkin dari mana di Indonesia dan sebagainya. Asalnya dari Jakarta, papa mama juga dari Jakarta. Terus kalau misalnya sekarang saya di Inggris, saya di kota Leeds. Umur saya 20 tahun, lalu tahun 2019 nyampe di Leeds. Itu pertama kali. Kalau soalnya saya, tahun pertama itu saya persiapan tuh, namanya kelas foundation year. Persiapan untuk naik ke tahun pertama. Technically saya tahun kedua, cuman saya anak anak tahun pertama gitu. Saya umur 20 tahun. Berita terbaru di Inggris nih seperti apa nih? Apa mungkin suhunya bagaimana sekarang? Musim dingin kan? Kalau sekarang musim dingin, kemarin tuh lagi tebal-tebalnya salju di Leeds. Di Leeds kan emang daerahnya agak ke utara ya, agak ke atas gitu. Kalau ke utara, biasanya yang dinginnya tuh sering kena gitu, sering ada salju. Kemarin terus pas keluar udah salju udah bekas-bekas semua gitu loh. Gitu. Berita terhangat di sana apa kira-kira yang baru-baru ini didengar? Paling ini sih Mas, maksudnya kan kalau di UK ini kalau ini lockdown selama sebulan dari awal Januari kemarin sampai nanti Februari, pertengahan Februari ada lockdown karena varian baru itu, karena kasusnya memang melonjak sekali di London. Pertama London dulu ditutup, Tier 4 dibikin gitu, ditutup semua daerah-daerah ke London, city center semua tutup, jadi benar-benar lockdown. Lama-lama Prime Ministernya juga bilang, yaudahlah semuanya gitu loh. Semuanya kena lockdown, satu England kena lockdown. Sampai pertengahan Februari. Tapi nggak tahu nih, bakal diperpanjang apa nggak. Kadang-kadang suka labil gitu, Mas. Masa perpanjang, nggak perpanjang. Gitu. Berarti memang masalah global lah ya. Jadi semua iya, betul. masalah COVID-19 nih. Saya belum ada yang mengalami sebelumnya kan. Jadi hal yang baru lah di sini gitu loh. Ya, mungkin saya ulang lagi pertanyaan yang tadi, sudah berapa lama di Inggris, kemudian kuliah di sana tuh bagian apa sih? Dan kenapa bisa siap. yang dipilih itu Inggris begitu? Oke deh. Saya kalau misalnya kuliah di sini udah dari tahun 2019 itu pertama kali saya sekolah. Itu saya kelas foundation year, itu kelas persiapan. Saya di sini ambil jurusan musik. Kalau misalnya kalian belum tahu, saya itu classical performance atau seni pertunjukan. Jurusan saya piano, main piano terus. Main piano, terus juga ada tugas-tugas juga, SID juga ada kalau di musik. Terus kalau misalnya tahun keberapa sebenarnya saya tahun pertama di sini jatuhnya. Karena saya kemarin terakhir itu tahun kelas persiapan kayak gitu, sekiranya gitu. Ya, kenapa milih musik? Mungkin mulai musik ini ya udah dari kecil kali. Karena kan saya udah belajar piano dari umur 5 tahun nih. 5 tahun sampai SMP saya ke Jerman. Kakak saya sekolah di sono, kuliah di sono, ngunjungin. Ada sekolah musik gitu. Ada universitas musik itu sampai kuliah tempat kakak saya.
ih kok lucu ya orang belajar musik gitu. Kebayangnya apa? Anak-anak kayak bawa musiknya mereka masing-masing itu keluar dari sekolah terus ngejam di luar. Ih lucu banget, saya pengen ikut gitu. Pengen belajar. Akhirnya saya mutusin lah ngomong ke orang tua saya pengen kuliah musik. Tapi serius ya, yaudah saya serius. Untungnya orang tua ini sih dukung semuanya, dua-duanya dukung, satu keluarga besar dukung. Jadi yang saya senangin itu. Terus kenapa di Inggris? Karena pertama saya dulu pernah rencana di Jerman, tapi bahasanya susah. Susah living. Kenapa teman yang di sini juga kan? Akhirnya saya tanya-tanya lah mereka. Akhirnya udah, akhirnya di Inggris. Berarti bahasa yang memilih di sana. Sepertinya seperti itu. Bahasanya lebih mudah di apa ya dijalani gitu loh. Kenangan yang paling berkesan pertama kali tiba di Inggris itu apa gitu? Yang membuat kita nggak bisa melupakan di kenangan itu. Mungkin aku nyampe ke London itu kan dingin suasananya karena itu sekitar dari Agustus sampai September. Aku nyampe London dingin pakai jaket. Itu sebenarnya hal yang paling aku suka. Aku berangkat sama keluarga kan, sama papa mama gitu, sama papa mama kakak gitu. Mereka nganterin sekalian jalan-jalan juga gitu. Pas nyampe, kerasa dinginnya, enak sejuknya. Karena itu hal yang aku hayal-hayalin dulu, aku impiin dulu. Aduh nanti kebayangnya ini aku jaket beli Indonesia dipakai gitu pas winter, pas musim dingin. Kebayangnya gitu dulu. Aduh, kebayangnya senang aja, norak gitu, norak banget nih pokoknya. Yang namanya warga Indonesia kan aku baru pertama kali ke musim dingin. Aduh, enak banget. Musim pertama kali tinggal lama gitu. Akhirnya kalau misalnya yang keduanya pasti ini ya kebersihannya ya mungkin ya. Di sini jalan-jalannya bersih, terus tertib aturan. Kalau misalnya lampu merah tuh, kalau misalnya walaupun kosong jalannya, mobil tuh nggak nembus-nembus, nggak jerobot-jerobot gitu loh, gitu sih. Kenangannya. Berkesan sih semuanya. Lebih ke musimnya sih. Ya, beda lah ya, beda dengan di Indonesia yang 2 musim ya. Hujan sama panas. Iya. Kemudian Gitu. ketika memutuskan sekolah di Inggris, tentu kan mempelajari banyak hal itu ya. Itu di sana itu bagaimana sih yang sekolah SD sampai SMA misalkan? Pakai seragam nggak di sana? Kalau aku untung ini ya, maksudnya sempat juga aku tinggal di rumah temanku yang orang Inggris juga gitu. Aku nanya dulu pakai seragam apa enggak. Kalau mereka tuh dulu pakai seragam dan seragam itu kayak apa ya, kayak di film-film gitu. Ada rompinya, ada jasnya, alma maternya jasnya itu mesti dipakai tiap sekolah. Lebih kayak gitu sih. Akhirnya sebenarnya hampir sama sih, cuman ya lebih kayak ke barat-baratan aja seragamnya gitu. Tapi kalau kuliah juga bebas, kalau kuliah bebas. Sampai mereka gini mas, ada SMP, ada SMA, ada college kan. Yang college-nya itu tuh kayak sebelum ke kuliah gitu. Kayak misalnya SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya itu yang college-nya gitu, yang college-nya itu. Biasanya nih yang college-nya itu yang buat masuk kuliah. Kayak aku tahun kemarin foundation year, aku yang college-nya nih. Aku mau persiapan dulu buat kuliah baru 1. Biasanya college-nya itu bebas gitu. Pada saat di Inggris itu, apakah ada menjumpai diaspora Indonesia itu? Misalkan pada saat kita perayaan 17 Agustus, kemudian mungkin ada perayaan karnaval dan sebagainya begitu. Pernah tahu nggak itu di sana seperti apa? Gini, kalau misalnya di UK itu ada PPI ya, ada komunitas perkumpulan pelajar Indonesia gitu. Dulu aku pertama kali nyampe, aku belum ikut PPI dulu, kayak sebulan gitu belum ikut. Aku ikut karena ada temen, ada diajak gitu, ikut acara PPI gitu. Kalau misalnya perayaan, PPI selalu ngadain sebelum COVID ini ya, sebelum COVID ini perayaan 17 Agustus, upacara bendera selalu ngadain. Kalau misalnya ada acara perayaan hari Natal atau apa suka adain juga mereka yang divisi seni budaya itu juga biasanya ngerayain juga. Ruangannya di mana mereka memakai fasilitas dari Universitas of Leeds biasanya gitu. Kalau misalnya kumpul-kumpulnya, gatheringnya dari ruangan Universitas of Leeds sendiri gitu loh. Soalnya kita beri kesempatan untuk pinjam ruangan di sini. Soalnya society kita PPI ini udah terdaftar di uni-uni di sini gitu. Jadi makanya bisa gunain ruangannya dengan bebas.
Dulu sebelum pandemi, dulu sebelum pandemi. Kalau sekarang serba online, sekarang serba online Ya, gitu. ya, hikmah dari online apa pandemi ini Zoom ini ya. Iya, Zoom ini useful sekali gitu. Iya. Kalau misalnya di sini apa ya, banyak ibu-ibu dependen, yang ibu-ibu yang ikut suaminya misalnya yang studi di sini gitu loh, sama anak-anaknya gitu sih. Banyak juga ya. Banyak 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 di sini mas. Kemudian bagaimana kesan dengan orang Inggris? Misalnya kita kan komunikasi dengan teman-teman di sini. Ya, apakah mereka itu ya sombong, cuek, atau memang gayanya seperti gaya Jakarta sama? Dulu gini mas, aku tuh nervous banget pas ketemu orang Inggris pertama kali yang benar-benar native speaker ya. Karena jujur bukan ngejelekin apa, mereka tuh aksennya itu nggak jelas. Maksudnya kadang-kadang pronunciation itu nggak jelas gitu, ngomong gitu. Kayak misalnya kamu oke gitu, you're right, kayak gitu kan, you're right. Jadi aku dulu ngomong aja takut dikoreksi, takut salah. Ini nggak percaya diri aja dulu pertama kali ketemu. Terus selama kelamaan, oke, udah kebiasa. Sebulan udah kebiasa sama aksen-aksen kayak gitu tuh. Kadang-kadang kalau misalnya ngobrol sama orang Inggris ini, kadang-kadang nggak nyambung mas, humornya tuh beda gitu. Kadang-kadang aku ngerasa gitu ya, soalnya beda gitu sama Indonesia. Aku kan bercanda receh-receh ya. Kalau di sini tuh apaan sih? Lebih gitu. Cuman overall orangnya di sini baik. Halo, iya. Iya, tapi mereka ini sih mas, respect sih mas, maksudnya hormati orang-orang anak-anak internasional gitu, selalu bantuin kok mereka, walaupun Bulan lalu itu di Inggris kan ditemukan varian baru ya, COVID-19. Dan ini sebagian negara sudah siap-siap termasuk Indonesia itu melarang turis dari luar masuk ke Indonesia itu. Sesungguhnya gimana sih keadaan di Inggris pada saat ini? Seperti yang aku jelasin tadi, sekarang lagi lockdown nasional gitu, satu UK ya. Sekarang tuh suasananya lagi lockdown, semuanya ini lagi karantina karena gimana ya? Itu untuk mencegah persebaran virusnya, karena kemarin cepat banget virusnya. Tapi untuk vaksinasinya di sini udah 1,3 juta orang udah divaksinasi. Itu yang ditargetin itu pertama kalau di sini orang tua sama yang rentan, yang vulnerable, semuanya itu divaksin. Cuman memang kalau untuk anak internasional aku nggak tahu ya kita dapat haknya apa enggak. Cuman yang pasti kalau orang British citizen sini, orang-orang UK asli dapat semuanya gitu. Tapi harus ngantri urutan. Kayak ada temanku yang ngantri dapat urutan ke berapa juta gitu untuk vaksinasinya gitu. Dan itu pun vaksinasi kan juga proses ya. Ini vaksinasi pertama, yang dos yang pertama, terada yang kedua. Jadi nggak langsung set sembuh, nggak gitu loh. Terus kalau misalnya kesehariannya di sini ya toko-toko semua tutup. Toko-toko sekitar, karena kayak misalnya toko baju, mall gitu semua tutup karena emang lockdown kan. Kalau misalnya mau makan, take away, kalau nggak order delivery gitu. Itu sih mas. Kalau misalnya kita kena COVID, kalau misalnya nggak parah, ya kita stay at home aja gitu di kamar, karantina sendiri sampai 10 hari. Prosedurnya gitu karena memang NHS kan di sini prioritasnya orang-orang yang rentan banget gitu, yang orang tua yang benar-benar ke rumah sakit karena emang banyak banget kan kasus ini. Terus jadi ya udah, kalau misalnya terkena kan kalau misalnya kena nggak parah ya mending stay at home, karantina sendiri gitu loh. Kalau misalnya bantuan gitu harus kalau misalnya udah rentan banget, udah vulnerable, baru biasanya kita call emergency lines-nya gitu.